Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja Bang ya. Oke, sip. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat melakukan bulan puasa, sebentar lagi puasa selesai. Gimana nih, working from home masih semangat kan pastinya? Semoga masih semangat semuanya. Ya, pada pagi hari ini Edo sebagai moderator dari webinar ini akan membantu Bang Agung Darmawan untuk melakukan presentasi di webinar ini. Presentasinya ini mengenai aset-aset yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Kurang lebih nanti yang akan dibahas oleh Pak Agung sendiri adalah mengenai lembaga keuangannya seperti apa dan jenis-jenis jaminannya seperti apa gitu yang ada di Indonesia ya khususnya ya seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan melalui kolom chat atau nanti bisa langsung ditanyakan secara langsung dengan membuka mute-nya dan menanyakan secara langsung ke pembicara seperti itu. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Edo. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat, yang puasa lancar puasanya. Pagi ini kita akan bahas satu topik. Ini sebenarnya datang dari pertanyaan dari klien-klien startup yang biasa kami handle. Biasanya mereka bertanya, jadi kalau kita butuh dana nih, kita perlu cari investor dong ya, kita perlu cari venture capital ya, atau angel investor ya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena paradigmanya dari para startup adalah, butuh funding, cari investornya venture capital, atau enggak angel investor, atau enggak kalau udah lebih gede sedikit, private equity. Nah, tapi sebenarnya dari zaman puluhan tahun yang lalu, recourse pertama yang dilakukan oleh para pengusaha ketika membutuhkan tambahan modal adalah apply pinjaman, mengajukan pinjaman ke bank ataupun lembaga keuangan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah bank akan kasih pinjaman seperti itu aja? Atau ada jaminannya? Nah, pada umumnya bank maupun lembaga pembiayaan meminta jaminan dari si perusahaan startup ini atau si peminjam ini untuk mencairkan pinjaman kepada mereka. Hari ini kita akan bahas apa aja sih aset yang bisa kita gunakan untuk menjamin pinjaman kita tersebut ke bank maupun lembaga keuangan. Oke, Dok, boleh ke slide berikutnya. Nah, kita pertama akan lihat dulu, apa aja tipe-tipe jaminan yang ada di Indonesia, yang diakui dalam hukum Indonesia, dan umumnya dipakai dalam praktik. Satu, adanya hak tanggungan. Ini biasa terkait dengan tanah, dengan properti. Kemudian ada jaminan fidusia, umumnya mesin-mesin, tagihan, inventory, juga klaim asuransi, maupun yang mulai banyak diminta oleh bank, gadai saham. Jadi ketika perusahaan startup itu berbentuk PT, PT-nya itu kepemilikannya terbagi atas saham, maka saham-saham tersebut dapat digadaikan sebagai jaminan. Nah, bank lembaga pembiayaannya apa aja tuh? Bisa bank, banknya bisa BPR, bisa bank konvensional, bisa bank swasta, bisa bank pemerintah, bisa juga bank syariah. Karena mulai berkembang juga dalam 10-20 tahun terakhir ini, perkembangan bank syariah cukup intens di Indonesia. Selain bank, juga lembaga pembiayaan, lembaga keuangan seperti multi finance. Dan sekarang yang lagi hits dalam 3-4 tahun terakhir, P2P lending. P2P lending mungkin karena jumlah pinjamannya kecil, 5 juta, 10 juta, mereka tidak meminta jaminan. Tapi untuk pinjaman yang umumnya 50 juta, 100 juta, P2P lending pun juga meminta jaminan dari si peminjamnya. Nah, kita akan bahas coba pelan-pelan satu persatu, hak tanggungan itu apa, jaminan fidusia itu apa, dan gadai saham itu apa. Oke, kita akan lihat dulu hak tanggungan. Next, Dok. Nah, objeknya apa sih hak tanggungan itu? Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,
hak tanggungan itu meliputi tanah dan segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Apa nih yang merupakan satu kesatuan? Bangunan. Ada pohon di tengah tanah tersebut. Pohonnya bisa juga, hasil dari pohon itu bisa juga dijaminkan. Menjadi satu kesatuan dari tanah tersebut. Misalnya ada mesin di bangunan tersebut, pabrik, ada mesinnya melekat pada tanah. Nah, itu perlu dispesifai juga bahwa tanah berikut ada mesin ini yang sudah nempel sama tanah tersebut, udah dicor sama tanah tersebut, menjadi satu kesatuan objek hak tanggungan. Atau bisa juga, misalnya kalau si peminjam bilang, oke, saya mau pinjamin ke bank, hanya tanah dan bangunan saja, mesin di dalamnya melekat enggak. Nah, itu bisa diperjanjikan juga dengan pihak banknya. Jadi yang dijaminkan adalah tanah dan bangunan di atasnya saja. Tapi, kalau kita melihat pranata hukum hak tanggungan ini, bukan hanya tanah dan bangunan, tapi segala sesuatu yang melekat di atas tanah tersebut bisa juga dijadikan objek dari hak tanggungan. Nah, tanahnya apa nih? Kalau teman-teman tanya, tanah yang bersertifikat atau nggak bersertifikat juga bisa, karena di beberapa daerah, seperti saya sering jumpai di daerah Jepara, di daerah Kudus, masih banyak tanah-tanah yang bentuknya girik, petuk. Nah, itu bisa nggak jadi objek hak tanggungan? Jawabannya tidak bisa. Hanya tanah yang telah bersertifikat, baik itu hak milik, HGB, HGU, hak pakai, ataupun hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum pertanahan di Indonesia. Kemudian, apa nih hal-hal yang perlu diperhatikan? Satu, pasti si bank akan melakukan pemeriksaan ke kantor tanah setempat. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa tanahnya kita clear and clear. Tanahnya itu emang milik kita, emang kita punya pribadi atau punya PT, dan umumnya bank selalu meminta untuk hak tanggungannya itu peringkat pertama. Nah, kita bakal bicara nih peringkat hak tanggungan. Jadi, uniknya hak tanggungan dibandingkan jaminan-jaminan objek jaminan yang lain adalah kalau hak tanggungan bisa dijaminkan beberapa kali. Misalkan teman-teman punya hutang ke Bank BRI senilai 100 juta. Tanah yang dijaminkan misalnya nilainya 300 juta. Oke, teman-teman dapat pinjaman dari Bank BRI 100 juta dengan jaminan tanah tersebut. Kemudian, setahun kemudian, teman-teman merasa, saya butuh tambahan modal lagi. Bank BRI bilang, waduh, saya nggak bisa kasih tambah plafon ke kalian. Teman-teman ajukan ke BNI. Oke, ajukan ke BNI. Jaminannya apa? Saya punya tanah ini, tapi udah dijaminkan peringkat 1 ke BRI. Kalau si BNI-nya lihat, nilai tanahnya 300 juta, jaminan ke BRI cuma 100 jutaan. Masih bisa nih, saya kasih pinjaman 100 juta lagi ke borrower, ke peminjam tersebut. Nah, bisa dibuat hak tanggungan peringkat kedua untuk si BNI. Jadi, tapi umumnya bank-bank meminta, saya maunya pasti peringkat 1. Tapi dalam sejumlah kasus, misalnya bank tersebut memperhitungkan risikonya untuk ambil peringkat 2, ya oke-oke aja, bisa juga. Jadi, nilai kekhususan dari hak tanggungan adalah dapat diberikan untuk sejumlah kreditur dengan peringkat yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan nilai hak tanggungannya. Apa nih nilai hak tanggungan? Misalkan teman-teman minjam, plafonnya 100 juta tadi. Kemudian nilai tanahnya 300 juta. Nah, si bank tersebut umumnya bakal minta, saya minta nilai penjaminan dari tanah ini, range-nya itu biasanya 125-150%. Biasa bank minta tinggi dulu, 150%. Jadi 100 juta pinjamannya kan ada bunga, nanti ada provisi, ada penalti kalau teman-teman telat bayar. Nah, itu mau di-cover juga sama si bank. Maka dari itu, bank minta nilai jaminannya 150%. Nah, pertanyaannya itu fix nggak 150%? Tidak, teman-teman bisa menegosiasikannya. Misalnya, jangan 150 dong, Bang. 120 aja. Nanti ketemu di tengahnya, deal-dealannya di 130%. Mengapa perlu dinego nih? Karena itu akan menentukan, misalnya nanti dieksekusi, tanah teman-teman nilainya 300 juta. Kemudian nilai jaminannya 130%. Maka si bank bisa mengeksekusi hanya sampai 130 juta. 170 juta sisanya gimana? Wajib dikembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman agree 150%, berarti 150 juta yang dieksekusi sama si bank.
teman-teman hanya bisa ambil sisanya 150 juta. Nah, itu juga menentukan apa lagi? Pajak yang teman-teman harus bayar ke negara. Bukan pajak, bea-nya, bea pendaftarannya. Itu ditentukan dari nilai hak tanggungan yang dicatatkan pada hak tanggungan yang bersangkutan. Kemudian yang perlu diperhatikan lainnya adalah kalau hak milik itu berlaku seumur hidup. Berlaku forever, tidak ada batasan waktu. Tapi untuk HGB, HGU itu ada batasan waktunya. Kalau HGB 30 tahun, nanti dapat diperpanjang 20 tahun. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau misalnya HGB-nya ini tinggal 3 tahun nih, misalnya tinggal 5 tahun, udah jalan 25 tahun, teman-teman mau jaminkan ke bank untuk pinjaman jangka waktu 10 tahun. Nah, 2 tahun sebelum habisnya jangka waktu 30 tahun tersebut, sebelum HGB tersebut expire, teman-teman harus langsung nih ingetin ke banknya, bang, tanah saya udah mau expire nih HGB-nya. Saya minta tolong dong, saya mau dirilis dulu untuk saya proses perpanjangan. Jadi teman-teman jangan sampai tanahnya udah dijamin ke bank, terus lupa perpanjang HGB-nya, konsekuensinya apa? Teman-teman bisa kehilangan hak atas tanah tersebut. Jadi ingat-ingat nih, sebelum jaminan ke bank, catat dulu HGB-nya kapan expire-nya. Dan ketika 2 tahun sebelum expire, buru-buru urus perpanjangan. Kemudian, hal yang penting juga, seringkali di hak tanggungan, di akta hak tanggungan, ada larangan untuk menyewakan. Jadi teman-teman, kalau ada larangan tersebut, misalnya tanahnya ini teman-teman sebenarnya pakai juga untuk disewain ke pihak ketiga, misalnya teman-teman nih punya tanah 3 lantai. Lantai 2 dan lantai 3 teman-teman pakai buat kantornya, kantor startup-nya teman-teman. Lantai 1 teman-teman sewain nih buat Indomaret atau Alfamart. Nah, kalau ada larangan seperti ini di APHT-nya, teman-teman gimana caranya? Harus datangin ke banknya, datangin ke lembaga keuangannya. Pak, Bu, saya mau sewa ini, minta dong waiver dari larangan tersebut. Minta dikesampingkan. Jadi teman-teman sewa menyewanya itu sah secara hukum. Seperti itu ya. Next, kalau bentuknya PT, tanahnya itu punya PT teman-teman, bukan punya pribadi. Apa yang harus diperhatikan? Harus dapat persetujuan dari organ perseroan, baik itu Dewan Komisaris maupun RUPS, sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Ya harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman sebagai direktur, kemudian udah menjaminkan aset PT, belum disetujui komisaris, belum disetujui pemegang saham, komisaris sama pemegang saham bisa menggugat teman-teman. Kok nggak minta persetujuan dulu dari kami? Kok nggak prudent nih tindakannya? Main jaminin aja sendiri. Oleh karena itu, cek dulu anggaran dasarnya, perlu persetujuan siapa aja, organ PT mana aja, dapatkan persetujuannya dulu, baru melakukan penjaminan. Oke, next kita ke fidusia. Fidusia. Next-nya, hak tanggungan belum kelar ya tadi ya, masih ada ini. Yang ini dia. Skip. Hak tanggungan gimana nih penyempurnaannya? Kapan nih hak tanggungan itu jadi berlaku? 1, hak tanggungan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Jadi kalau banknya lupa, hanya tanda tangan akta hak tanggungan aja, akta pemberian hak tanggungan, sah nggak nih hak tanggungan? Belum sah, itu hanya kontraktual aja, tapi belum ada jaminan atas tanah teman-teman. Jadi bank itu harus daftar ke kantor pertanahan, terus kemudian diterbitin sertifikat, dan sertifikatnya itu sudah memiliki kekuatan eksekutorial. Apa itu kekuatan eksekutorial? Jadi, hak tanggungan itu dapat dieksekusi langsung oleh si bank atau lembaga keuangan apabila terjadi wan prestasi. Nah, jadi konsekuensinya adalah kalau teman-teman wan prestasi nggak bisa bayar utangnya, si bank tersebut dapat menjual tanah tersebut melalui lelang, kemudian hasilnya seperti tadi yang saya jelaskan, sampai nilai penjaminan, sampai nilai hak tanggungan dapat diambil sama si bank. Sisanya wajib dikembalikan ke si pemilik, si pemberi hak tanggungan. Nah, sertifikatnya siapa yang pegang nih? Yang pegang tentunya si banknya. Nanti sertifikat tanah teman-teman juga dipegang sama banknya. Kalau misalnya tadi mau perpanjang, makanya misalnya HGB-nya mau berakhir, teman-teman ingat-ingat tuh datang ke banknya, Bang,
tolong dong, saya mau perpanjang dulu nih sertifikatnya. Baru nanti kalau udah perpanjang, balikin lagi ke banknya. Karena memegang hak tanggungan, dia yang berwenang pegang sertifikat-sertifikatnya. Oke, kita lihat ke fidusia sekarang. Apa objeknya fidusia? Nah, ini kalau yang teman-teman yang bisnis, biasanya pasti punya mesin. Biasanya pasti punya tagihan ke customer. Biasanya juga punya stok barang, inventory. Biasanya diasuransiin juga nih, gedungnya diasuransiin, stok-stoknya diasuransiin, punya mobil diasuransiin. Nah, semua hal-hal tersebut dapat teman-teman jadikan objek jaminan untuk menjamin hutang teman-teman ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya. Satu, mesin. Misalnya teman-teman punya mesin. Mesinnya itu bisa nih jadiin objek jaminan. Kemudian teman-teman tadi tagihan nih. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan, misalnya supplier, distributor pakaian, teman-teman punya tagihan ke retailer-retailer, ke Matahari, ke Sogo, ke S&M. Nah, itu semua tuh tagihan-tagihannya itu bisa teman-teman jadikan jaminan ke bank. Itu kan kita istilahnya kan receivables-nya itu bisa dijaminkan untuk dapat utang. Kemudian apalagi stok barang, teman-teman misalnya punya stok nih. Oke, di gudang saya punya misalnya teman-teman distributor makanan kecil, makanan ringan. Oh, ada stok segini. Nah, stoknya kan pasti berubah-berubah, tapi rata-rata sebulan nih ada di gudang saya stok misalnya 1.000 kardus. Nah, itu bisa dijadikan jaminan juga. Selain itu apalagi? Tagihan asuransi. Teman-teman asuransi kan gedungnya nih. Dari asuransi kebakaran, asuransi huru-hara, asuransi gempa bumi. Nah, tagihan asuransi bisa juga dijadikan jaminan ke bank. Itu semua bisa dijadikan jaminan fidusia, objek dari jaminan fidusia. Apa bedanya tadi sama hak tanggungan? Kalau yang ini, kalau fidusia nggak bisa dijaminin 2 kali. Misalnya, mesin teman-teman udah dijaminin ke bank BRI. Untuk jaminan fidusia, nilai jaminan fidusianya misalnya 150 juta. Udah ke BRI, bisa nggak teman-teman jaminin lagi ke BNI? Nggak bisa. Udah nggak dimungkinkan. Jaminan fidusia peringkat 2 itu tidak bisa. Gimana caranya kalau BRI mau juga, saya mau ambil juga dong jaminan itu mesin-mesinnya. Misalnya seperti tadi, mesin-mesinnya nilainya 500 juta. Pinjaman teman-teman dari BRI 150 juta, 100 juta gitu. Masih gede kan nih marginnya. Nah, itu masih nego ke BRI-nya. BRI, ini kan nilainya masih gede. Kalau boleh nggak nih, saya untuk memperbesar usaha lagi, saya mau minjem lagi ke BNI. 100 juta lagi. Jadi BRI sama BNI nanti kuatnya namanya Security Sharing Agreement. Perjanjian pembagian jaminan. Nah, jadi berdua nih pegang jaminan yang sama. Mesti diubah jaminan fidusia yang awal, tanda tangan jaminan fidusia baru, penerima fidusianya BRI dan BNI. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bukti kepemilikan objeknya. Nah, ketika teman-teman mau menjaminkan, emang mesinnya ada di pabrik kalian. Tapi yang jadi pertanyaan, apa nih buktinya punya kalian? Umumnya bank bakal minta, mana bukti pembeliannya? Mana kwitansi pembeliannya? Kalau tagihan, mereka bakal minta mana list tagihannya, buktinya mana sampelnya. Itu semua teman-teman mesti kasih ke bank atau ke si lembaga pembiayaannya. Kemudian nilai objek, sama tadi kayak sama hak tanggungan. Nilai fidusianya ini perlu dinegosiasi. Misalnya utangnya 100 juta. Si bank BRI-nya minta, oke, saya minta 150 juta ya nilai fidusianya, nilai jaminan fidusianya. Nah, teman-teman ini dulu, waduh, bahaya nih kalau 150 juta. Nego bisa 120 juta. Nah, nanti ketemu dealnya di 130 atau 125. Jadi bayar bea-nya bea ke negaranya nggak besar, juga ketika misalnya seburuk-buruknya terjadi eksekusi, nilai eksekusinya juga nggak gede-gede banget, teman-teman masih terlindungi. Kemudian, ada juga biasanya ada larangan untuk menyewakan ataupun mengalihkan objek fidusia. Nah, ini teman-teman, ketika misalnya mesinnya selama ini teman-teman pakai untuk produksi di pabriknya, kemudian
aduh ini udah nggak perlu nih mesin ini, mau saya sewain ke orang lain. Nah, jangan lupa dicek dulu di perjanjian fidusianya ada nggak larangan untuk memberikan sewa. Kalau ada larangan, minta persetujuan dulu ke banknya, baru menyewakan. Dan kalau bentuknya PT, seperti tadi, sama. Jangan lupa persetujuan dari Dewan Komisaris, persetujuan dari pemegang saham, kalau disyaratkan dalam anggaran dasar. Kemudian penyempurnaannya, Dok, fidusia. Ya, sama seperti hak tanggungan, fidusia juga akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia dan memiliki kekuatan eksekutorial juga. Jadi nggak perlu lagi gugat ke pengadilan, si banknya nanti, tapi bisa langsung bawa mesin-mesinnya, bawa inventorinya, bawa tagihannya, langsung dieksekusi, dilelang ke pihak ketiga. Sertifikatnya siapa yang pegang? Yang pegang tentunya adalah si banknya. Dan umumnya, kalau mesin-mesin nih, teman-teman perlu catat juga nih, jangan nanti ribut sama banknya. Biasa bank akan tempelin di mesinnya, bahwa mesin ini sedang dijaminkan ke Bank BRI, sedang dijaminkan ke Bank BNI. Itu cukup, cukup common practice, bahwa bank mau dilekatkan tempelan tersebut di mesin-mesin yang dijaminkan. Oke, hak tanggungan udah, fidusia udah. Sekarang kita coba lihat gadai saham ya. Next, Dok. Ini dasar hukumnya. Apa nih jaminannya? Itu sahamnya, saham yang teman-teman miliki di PT. Pertama yang perlu dilakukan adalah cek dulu, teman-teman harus punya daftar pemegang saham. Di daftar pemegang saham tersebut mesti clear, nggak ada jaminan ke siapa-siapa. Kemudian nanti ketika dijaminkan, tentunya si bank mau dicatat, oh dijaminkan ke Bank BRI saham ini. Nah, sama seperti fidusia, untuk gadai, dia tidak bisa 2 kali. Jadi kalau teman-teman udah jaminin sahamnya dengan gadai ke Bank BRI, teman-teman nggak bisa lagi nih jaminin ke Bank BNI, kecuali tadi, pakai namanya perjanjian pembagian jaminan. Kalau sepakat nih BRI-nya yang pertama, baru bisa di-share. Dan untuk teman-teman mau melakukan penerbitan saham baru, ingin melakukan stock split, aksi korporasi apapun lainnya lah, mau dipecah sahamnya, mau mau dijual, itu tentunya nggak bisa main jual aja, main terbitin saham baru saja. Harus persetujuan dari si penerima gadainya. Dan umumnya, misalnya ada teman-teman mau melakukan penerbitan saham baru di PT tersebut, banknya bakal minta, oke, kalian terbitin saham baru, tapi saham baru itu juga digadain ke bank ya. Bank nggak mau, hanya yang saham yang existing aja. Kenapa? Karena pasti terdilusi. Maka dari itu, bank selalu minta, oke, setiap kali terbitin saham baru, setiap kali kalian punya saham baru di PT tersebut atas tindakan korporasi apapun, baik itu stock split, pemecahan nilai saham, maupun penerbitan saham baru, maupun beli saham dari manapun, harus ikut dijaminkan ke bank. Dan jangan lupa harus disetujui juga oleh organ PT, baik itu Dewan Komisaris maupun pemegang saham, sebelum memberikan jaminan tersebut. Hal ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada persetujuan dari organ PT, nanti bakal jadi isu ketika mau dieksekusi. Loh, saya nggak tahu kalian udah menjaminkan. Nanti jadi dispute. Oleh karena itu, saya selalu, untuk gadai saham ini, walaupun di anggaran dasarnya tidak ada ketentuan spesifik mengenai persetujuan dari organ PT, setiap kali melakukan gadai saham, misalnya nih ada PTA, memegang sahamnya si X dan Y. X dan Y mau menggadaikan sahamnya di PTA kepada Bank BRI, misalnya. Sebelum melakukan gadai saham tersebut, sebelum si X dan Y menggadaikan sahamnya ke BRI, selalu, kalau saran saya, persetujuan dari Dewan Komisaris maupun RUPS dari PTA wajib diperoleh. Apapun, walaupun itu nggak diatur di anggaran dasar si PTA, tapi untuk prudent purpose, untuk tujuan kehati-hatian, selalu kita mintakan persetujuan dulu dari organ-organ PT yang bersangkutan. Oke, selanjutnya, Dok. Penyempurnaannya, oke, jadi prosesnya adalah ketika digadaikan, harus diinformasikan. Kalau kasusnya tadi, si X, Y, sama PTA, jadi si X maupun si Y harus kasih notifikasi ke PTA, ke direkturnya. Pak Direktur, saya udah jaminkan ya saham saya di PTA ke Bank BRI.
tolong dicatatkan di DPS, di daftar pemegang saham. Kemudian direktur catatkan di daftar pemegang saham, dan daftar pemegang sahamnya itu diserahkan ke Bank BRI. Jadi Bank BRI punya record bahwa sahamnya si X dan si Y di PTA telah diagunkan dalam bentuk gadai saham ke Bank BRI. Oke, itu pembahasan singkatnya untuk tipe-tipe jaminan dan aset-aset yang bisa dijaminkan berdasarkan hukum Indonesia. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, terima kasih Bang Agung untuk penjelasannya. Ini teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung disampaikan di kolom chat atau bisa langsung dibuka saja percakapannya melalui Zoom ini secara langsung. Gung, mau nanya dong. Oke, ya, Sian. Nah, tadi kan kamu bilang kalau soal gadai saham harus mendapatkan persetujuan dari organ perusahaan. Yep. Mendapatkan persetujuan apa notifikasi aja? Harus ada approval. Ya, gini. Jadi kita mesti lihat anggaran dasarnya ya. Anggaran dasar mensyaratkan atau enggak. Biasanya sih nggak mensyaratkan nih pada umumnya. Tapi Kalau enggak, misalnya nggak ada nih ya di anggaran dasarnya. Tapi kalau saran dari kami untuk kehati-hatian, sebaiknya sebelum digadaikan, Dewan Komisaris maupun RUPS wajib kasih persetujuan. Kenapa begitu? Pertama, ini kan mereka taunya pemegang sahamnya adalah tadi si X sama si Y. Oke? Misalkan nanti sahamnya ini si X udah gagal bayar, PTA-nya gagal bayar. Yang dilakukan oleh bank apa? Mengeksekusi kan gadai sahamnya itu. Gadai saham yang diberikan si X sama Y. Kalau misalnya dieksekusi ini, nanti misalnya si banknya eksekusi yang X doang nih. Karena X yang majority, yang Y nggak usah lah, saya mau eksekusi yang X aja. Yang Y bisa challenge nanti, saya belum memberikan persetujuan kok. Waktu digadaikan, saya belum nge-waive kok right of first refusal saya, hak saya untuk ditawarkan terlebih dahulu. Main dijual aja ke pihak 3. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka dari itu, biasanya kita prudent practice-nya, kita mintakan persetujuan dulu. Jadi RUPS sudah setuju, Dewan Komisaris pun sudah setuju, udah mengakui nih pemberian ini dan menyetujui. Jadi si direktur pemberian gadai saham itu sudah disetujui oleh seluruh organ PT. Oh, tapi kenapa butuh direktur sama komisaris ya? Kalau mereka nggak punya kan first right of refusal tuh hanya dari pemegang saham ya. Ya, tapi kenapa mesti minta persetujuan direktur sama komisaris ya? Kalau mereka nggak punya saham di perusahaan itu, tetap perlu persetujuan dari mereka. Gini, kenapa perlu persetujuan dari Dewan Komisaris maupun direksi? Karena kan sahamnya nanti dicatatkannya di daftar pemegang saham. Yang maintain daftar pemegang saham siapa? Direktur PT itu. Jadi ketika dinotifikasi ke PT, dia udah nggak ada alasan lagi untuk nggak mencatatkan. Dia udah menyetujui. Nanti Dewan Komisaris pun juga, misalnya si Dewan Komisaris challenge, kok direktur nyatatin ini? Dia udah menyetujui dulu. Gitu, tindakan pencatatan gadai saham tersebut di PT yang bersangkutan. Jadi ini extra effort aja. Kalau ditanya, salah nggak secara hukum kalau nggak ada persetujuan dari Dewan Komisaris maupun pemegang saham? Bisa di-argue nggak salah. Tapi untuk keamanan bersama, untuk untuk lebih mengamankan pemberian gadai saham tersebut, maka dari itu sebaiknya kami selalu sarankan wajib dapat persetujuan dari seluruh organ. Jadi nggak ada challenge ke depannya. Seperti itu. Oh gitu. Habis itu baru notifikasi ya? Oke. Ya, notifikasi terakhir. Notifikasi itu hanya untuk proses pencatatan di DPS, di daftar pemegang sahamnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya, Pak, ada lagi. Bisa langsung dibuka saja mute-nya atau bisa juga melalui chat box di bawah. Mungkin kalau belum ada pertanyaan ini, kita kasih studi kasus ya. Jadi ada kita pernah nih ini kasus real,
kita pernah menangani satu bank internasional, dia kasih pinjaman ke suatu PT yang menjalankan bisnis rumah sakit. Nah, jaminannya satu, hak tanggungan atas si bangunan rumah sakitnya tersebut. Kedua, dia minta juga gadai saham dari seluruh pemegang saham si rumah sakit tersebut. Pertanyaannya dari bank tersebut, ini si rumah sakit udah mau default. Boleh nggak si bank tadi mengeksekusi gadai bersama-sama? Gadai sahamnya mau dieksekusi, hak tanggungannya juga mau dieksekusi bareng-bareng. Gimana teman-teman? Ada input? Tergantung jumlah utang nggak sih? Tergantung jumlah utang. Selain itu? Ini udah dalam kondisi default apa belum? Dalam kondisi default, sudah udah gagal bayar. Terus kemudian si banknya nanya, bisa nggak kita eksekusi gadainya, kita eksekusi juga hak tanggungannya? Ya tergantung jumlah kan? Tergantung jumlahnya, oke. Kita tampung dulu, Sian. Coba dari yang lain ada, ini nggak ada input nggak? Mana kagak ada orangnya? Ya. Tergantung jumlahnya sih Bang, bener ya. Tergantung jumlahnya. Dari Edo tergantung jumlahnya, Shanti tergantung jumlahnya. Atau ada waktu di perjanjian jaminan pinjaman itu emang disebutin dulu cuma boleh eksekusi gadai kalau nggak ada, ibaratnya nggak ada condition gitu. Nggak ada subjek ya? Nggak ada subjek tuh apa gitu, nggak ada with condition apa, nggak ada. Ibaratnya kita yang polos-polos aja lah ini, yang polos-polos aja, standar. Tapi kalau dia udah eksekusi saham, barangnya itu jadi punya si PT dong, punya si bank. Jadi mungkin dia nggak mau eksekusi hak tanggungan kali. Nah, oke, betul. Jadi gini, jawabannya kalau dari sisi legal, boleh nggak eksekusi gadai saham? Boleh berbarengan dengan hak tanggungannya? Boleh aja secara hukum. Tapi isunya adalah ketika misalnya nih, si bank udah eksekusi gadai sahamnya, yang beli misalnya Shanti sama Edo sahamnya ya. Jadi yang PT Rumah Sakit itu tadinya yang punya Agung, sekarang dieksekusi jadi punya Shanti dan Edo. Nah, hak tanggungannya kalau dieksekusi juga buat apa gitu? Sahamnya dieksekusi karena main bisnisnya dari si PT tersebut adalah rumah sakit yang mana gedungnya di situ. Jadi ketika kalau udah dieksekusi gadai sahamnya, dieksekusi juga hak tanggungannya, udah nggak valuable sahamnya itu. Karena objek yang menjadi main bisnis dari si PT tersebut udah hilang. Jadi menurut kami kepada advis kami kepada bank tersebut, ya eksekusi salah satunya aja. Kalau mau eksekusi hak tanggungan ya hak tanggungannya. Ketika dieksekusi hak tanggungan, gadai sahamnya udah jadi nggak ada value-nya gitu. Karena rumah sakit itu udah berpindah nih gedung rumah sakit itu udah berpindah ke pemilikan. Jadi kita lihatnya bukan hanya dari sisi legalnya aja, kita mesti lihat dari practical point of view-nya gitu. Ketika dieksekusi hak tanggungan, ya udah gadai sahamnya nggak berguna. Siapa lagi mau beli sahamnya? Orang gedung rumah sakit udah pindah ke pemilikan orang lain. Tapi sebaliknya juga, ketika dieksekusi gadai saham, hak tanggungannya udah nggak berguna. Karena kalau si pembeli gadai saham tentunya mau punya rumah sakit itu kan, mau menjalankan bisnis rumah sakit tersebut. Seperti itu. Oke, ada lagi dari teman-teman? Mungkin ini Bang ya, mungkin gue mau coba menanyakan mengenai, ini kan banyak kan UMKM di Indonesia itu kan bentuknya nggak PT, mereka perorangan atau CV atau selain PT lah. Nah itu kalau semisal mereka mau minjem uang terus mereka ngejaminin asetnya mereka yang atas namanya mereka gitu. Pribadi ya maksudnya ya? Iya, karena kan UMKM kan nggak semuanya PT gitu. Betul.
apa sih resikonya Bang? Maksudnya kan kalau sepemahaman gue sih itu kan bisa jadi apa ya? Bisa jadi hartanya si orang pribadi itu dikejar terus kalau misalkan ternyata utangnya banyak dan ternyata nilai jaminannya turun seperti itu misalkan. Oke. Nah, itu kita mesti bedakan dulu. Kita mau kasihnya ini jaminan perorangan atau jaminan kebendaan. Kalau kita bicaranya jaminan kebendaan, misalnya mau dijaminkan adalah tanah, hak tanggungan. Maka itu hanya mengenai tanah tersebut. Kecuali kalau tanah tersebut nggak cukup, baru bisa digugat lagi perdata ke pribadinya, si UMKM. Maka dari itu kan pernah kita bahas juga, bahwa untungnya kalau PT adalah ketika terjadi wan prestasi ataupun digugat dalam bentuk apapun, nah risikonya hanya sampai si PT-nya aja, kecuali dapat dibuktikan si pemegang sahamnya ini melakukan misuse lah, memanfaatkan PT itu hanya untuk kepentingan pribadi. Misalnya si pemegang sahamnya itu ujuk-ujuk tiap kali narik duit dari PT tanpa bagi dividen. Nah, itu bisa terindikasi nih bahwa PT-nya dimanfaatkan oleh si pemegang pribadi, bukan untuk menjalankan PT usaha secara benar. Itu bisa kena pemegang sahamnya. Kalau tidak dalam kondisi seperti itu, maka terjadi separation of liability, pemisahan tanggung jawab antara si PT dengan si pribadi pemegang saham. Nah, resikonya nih kalau dia pribadi, tadi kita bicara jaminan kebendaan. Kalau jaminan kebendaan yang dieksekusi bendanya dulu. Kalau bendanya nggak cukup, baru mesti gugat pribadi lagi. Nah, bedanya kalau jaminan pribadi, kalau dia memberikan juga personal guarantee. Mungkin nanti kesempatan yang lain kita bisa bahas juga nih mengenai personal guarantee jaminan pribadi. Apa aja risikonya, apa aja yang perlu dibatasi. Nah, kalau jaminan pribadi ini itu jelas bisa digugat seluruh aset pribadi orang tersebut. Bukan hanya orang pribadi tersebut, misalnya dia menikah dan nggak ada perjanjian pisah harta, pasangannya kena juga aset pribadi pasangannya. Bisa jadi objek dari eksekusi, objek dari gugatan si bank atau lembaga pembiayaan. Seperti itu, Dok. Oke. Jadi better sebenarnya kalau UMKM berbisnis itu udah ada PT. Ya, lebih ke PT sih, lebih baiknya ada PT-nya. Ya, betul. Teman-teman UMKM. Dari sisi legal seperti itu, tapi mungkin juga mungkin juga kalau kita tanyakan ke segi tax, ke segi finance, mungkin ada consideration yang lain ya. Tapi kalau dari sisi legal tentunya lebih safe, lebih aman bagi teman-teman UMKM ya bentuknya PT. Ya, begitu teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman UMKM membuat PT saja untuk mengamankan usahanya, dirinya dan usahanya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin menanyakan? Silahkan. Bisa lewat kolom chat atau bisa langsung. Ya. Via. Oh, ada tuh. Ini dari apa aja? Apa aja yang perlu disiapkan untuk membuat PT? Oke, mungkin secara umum ya, untuk pendirian PT tentunya perlu ada pemegang sahamnya minimal 2 orang. Terus kemudian modalnya teman-teman mesti tentuin modalnya mau berapa. Terus nama PT. Sekarang 3 suku kata. Kalau teman-teman PT-nya lokal harus bahasa Indonesia nama PT-nya. Kemudian juga modalnya, teman-teman mesti tentuin tadi itu modalnya mau berapa. Kalau dulu sebenarnya prinsipnya harus modal dasar itu 50 juta minimal. Modal disetor seperempatnya minimal 12,5 juta. Tapi sekarang di bawah itu pun bisa dimungkinkan. Kemudian juga lokasinya mau di mana nih, mesti ada domisili PT-nya. Baik itu bentuknya virtual office, service office, maupun office beneran, ya mesti ada domisilinya di mana PT tersebut. Terus kemudian mesti tentukan siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi komisaris, minimal 1 direktur, minimal 1 komisaris, bisa juga megang sahamnya misalnya 2. Mbak Ade sama Edo. Misalnya Mbak Ade jadi pemegang saham 50, Edo pemegang saham 50%, gitu, 50%, 50%. Mbak Ade jadi direktur, Edo jadi komisaris, bisa seperti itu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah di ketentuan anggaran dasarnya, kewenangan direkturnya. Itu perlu di set out, perlu ditentukan. Direktur berwenangnya mewakili PT pasti, tapi untuk hal-hal tertentu, direktur wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan dari pemegang saham.
Nah, itu perlu dispesify. Itu kadang suka lupa tuh, udah template aja. Tapi itu penting. Kenapa? Supaya clear tugas dan tanggung jawab masing-masing organ. Jadi jangan nanti salah-salahan nih. Loh, itu kan boleh saya. Si komisarisnya bilang, loh kok nggak minta persetujuan? Anggaran dasarnya nggak mensyaratkan kok. Nah, maka dari itu mesti di awal disetujui dulu. Apalagi juga kalau PT-nya misalnya nih, patungan nih teman-teman. Teman-teman UMKM biasa kan joinan nih bisnis nih, bertiga, berempat. Nah, dari awal buat nih perjanjian joint venture agreement atau perjanjian pemegang saham. Supaya clear masing-masing pemegang saham tuh hak dan kewajibannya apa, tugasnya apa. Nah, sering kali kita temuin, udah jalan, udah 3 tahun, udah 4 tahun, udah mau dapat investor, nggak ada perjanjian pemegang saham. Berempat nih, joinannya. Satu udah hilang, kemana, nggak tahu tuh, udah ke Hawaii kah, atau ke, ke Maldives kah, dicari susah. Nggak mau ada investor masuk. Jadi kehambat gara-gara satu orang ini nggak bisa ditemukan. Maka dari itu kita mesti clear di awal nih perjanjian pemegang saham. Apa hak dan kewajibannya, bagaimana exit-nya. Jadi nggak ada dispute ke depannya. Gitu. Ya. Biasanya kalau ini lebih menarik investor juga sih Bang ya, biasa Bang kalau udah bentuknya PT, karena udah bisa ngebagi-bagi kayak hak-haknya mereka gimana, kewajiban-kewajibannya para pemegang saham gimana gitu kan. Dibanding betul. Biasanya ke pribadi kayak gitu. Iya. Tentunya investor minta pasti PT. Karena dia kan mau investnya bentuknya kan saham atau enggak convertible loan gitu. Oke. Oke, kalau kayak gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ingin tanyakan lagi? Ya. Mungkin kita tunggu 5 menit ya. Kalau enggak, kita close. Tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ke pihak Smesco diajukan pertanyaannya ya. Ya, bisa diajukan juga ke pihak Smesco. Oh, ada pertanyaan nih. Dengan penyertaan aset jaminan, apakah asetnya? Oke, pertanyaan dari Oke. Ya. Untuk pengajuan pinjaman dengan penyertaan aset jaminan, apakah asetnya harus berada di satu lokasi dengan lokasi usaha, atau bisa beda tempat? Misal lokasi usaha di Jakarta, asetnya berada di Balikpapan, Tangerang. Bisa atau tidak? Bisa jawabannya. Dan gini, misalnya usahanya ini PT. Misalnya nih yang minjam adalah PTA. Pemegang sahamnya si X. Bisa nggak jaminannya itu tanahnya si X? Bisa aja. Jadi jaminan itu tidak harus diberikan oleh si peminjam. Bisa juga diberikan oleh pemegang sahamnya, bisa juga diberikan oleh afiliasinya, bisa diberikan oleh pihak tiga lah prinsipnya. Nggak harus dari si peminjam itu saja. Oke, jadi kesimpulannya bisa. Ya. Oke, bisa tunggu 2 menit lagi kita tunggu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bang Agung. Oke, sip. Apakah ada closing statement atau bagaimana, Bang? Ya, oke. Jadi mungkin kesimpulannya aja bahwa untuk pemberian jaminan yang penting diperhatikan oleh teman-teman adalah satu, bahwa itu objeknya benar-benar dimiliki secara sah, terus kemudian nilai jaminannya teman-teman bisa negosiasi, dan kalau bentuknya PT, jangan lupa mintakan persetujuan dari organ perseroan lainnya, baik Dewan Komisaris maupun rapat umum pemegang saham, untuk menghindari salah-salahan ataupun dispute di kemudian hari. Oke, semoga bermanfaat. Itu aja dari kami. Nanti minggu depan kita ada sesi lagi. Teman-teman bisa join untuk diskusi-diskusi terkait dengan UMKM. Dan juga kalau ada pertanyaan, anytime bisa disampaikan ke pihak Smesco. Nanti pihak Smesco bisa juga sampaikan ke kami. Oke, itu aja, Dok. Oke, kalau gitu terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa di hari-hari kedepannya masih ada beberapa seminar lagi, bisa diikutin dan bisa diikuti langsung, bisa di follow up langsung di Instagram Smesco @smesco_Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat ada apa saja di sana, ada webinar apa saja di sana yang bisa teman-teman ikutin.
lalu bisa langsung daftar seperti itu. Jadi nggak cuma di bidang hukum aja, ada juga di bidang bisnis kuliner, ada bisnis kreatif lainnya, finance dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga puasanya lancar teman-teman dan bisa selesai dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.